Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel kami Belajar Bareng Yuk. Oke, kali ini mungkin kita bakal ngebahas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang jalan. Pada video ini nanti kita bakal bagi menjadi 3 video karena memang isi dari undang-undang ini juga banyak. Oke, jadi kita mulai aja. Pada pasal 1 dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ini seperti biasa menjelaskan dulu, mendefinisikan dari pemahaman-pemahaman yang ada di dalam undang-undang itu, seperti mendefinisikan tentang jalan, sistem jaringan jalan, penyelenggara jalan itu apa, penyelenggara jalan, lalu ada pengaturan jalan, pembinaan jalan, pembangunan jalan berkelanjutan, pengawasan jalan, jalan umum, jalan bebas hambatan, jalan tol. Nah, mungkin dari pasal 1 ini sama seperti pasal 1 dari undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. Tapi di sini mungkin ada beberapa penambahan. Seperti menambahkan ini salah satunya ayat 19 penjelasan tentang Menteri Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa. Kemudian kita masuk ke pasal 2. Penyelenggaraan jalan dilaksanakan dengan berdasarkan asas kemanfaatan, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan, persatuan dan kesatuan, efisiensi dan efektivitas, keadilan, keselarasan dan keseimbangan, keterpaduan, kebersamaan dan kemitraan, keberlanjutan, transparansi dan akuntabilitas, dan partisipatif. Pasal 3 menjelaskan tentang pengaturan penyelenggaraan jalan bertujuan untuk mewujudkan, nah ini ada poin A, B, C, D, E, F, G, H ya. Mungkin bisa dibaca seperti ini, tapi pada intinya yang menciptakan ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan. Lalu penyelenggaraan jalan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan implementasi pembangunan jalan berkelanjutan. Kemudian seterusnya seperti bisa dibaca pada slide ini. Lingkup pengaturan dalam undang-undang ini meliputi A. Peran pengelompokan dan bagian-bagian jalan. Yang kedua, jalan umum. Yang ketiga, jalan tol. Yang keempat, jalan khusus. Yang kelima, data dan informasi. Yang keenam, partisipasi masyarakat. Dan yang terakhir adalah penyidikan. Pasal 6 ayat 1, jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas jalan umum dan jalan khusus. Kemudian sama seperti sebelumnya juga, jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikelompokkan menurut sistem fungsi, status, dan kelas. Jalan khusus tidak diperuntukkan bagi lalu lintas umum, tapi untuk kepentingan lalu lintas sendiri atau tertentu yang diselenggarakan oleh selain penyelenggara jalan. Untuk ayat 4-nya dihapus. Kemudian pasal 8. Pasal 8 ini ayat 1, jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien. Pembatasan jumlah jalan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan berdasarkan izin penyelenggara jalan.
Jalan kolektor sebagai dimaksud pada ayat 1 merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Jalan lokal berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata, dan jumlah jalan masuk yang dibatasi. Jalan lingkungan. Pada ayat 6 membahas tentang jalan lingkungan, kemudian pada ayat 7 pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah wajib menetapkan fungsi jalan sesuai dengan kewenangannya. Ketentuan lebih lanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah. Mungkin ini memang tidak terlalu jauh beda seperti yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 yang tahun 2004. Undang-undang sebelumnya tentang jalan juga mungkin tidak terlalu beda, memang dibatasi, memang untuk berdasarkan fungsinya itu dikelompokkan berdasarkan kecepatan rata-rata, juga dari segi ciri perjalanannya, jarak perjalanannya, apakah jauh atau sedang atau dekat, kemudian juga jumlah jalan masuknya itu dibatasi atau tidak, seperti itu. Kemudian pasal 9 ayat 1, jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Yang kedua, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menetapkan status jalan sesuai dengan pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan fungsinya dan melakukan evaluasi secara berkala. Ayat 3, dalam hal terdapat ruas jalan yang belum ditetapkan statusnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menetapkan status jalan paling lama 5 tahun dengan berdasarkan fungsinya, terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Ayat 4, dalam hal terdapat jalan baru yang dibangun untuk kebutuhan khusus, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menetapkan status jalan paling lama 1 tahun terhitung sejak jalan baru selesai dibangun. Ayat 5, berdasarkan pengelompokan jalan menurut statusnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyelenggara jalan wajib mencantumkan identitas setiap ruas jalan. Kemudian di ayat 8, jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 6, dan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 7 yang merupakan jalan kolektor primer. Jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer menghubungkan satu ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan. Kemudian seterusnya, lalu di poin C, jalan umum dan sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten. Ayat 9, jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan A. antar pusat pelayanan dalam kota, B. pusat pelayanan dengan persil, antar persil, antar pusat pemukiman yang berada di dalam kota, dan jalan poros desa dalam wilayah kota. Ayat 10, jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi jalan umum yang menghubungkan kawasan dan atau antar pemukiman di dalam desa serta jalan lingkungan di dalam desa. Ayat 11, ketentuan lebih lanjut mengenai status jalan umum dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 10 diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 9 ayat 1, status jalan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dapat dievaluasi secara berkala paling lama 5 tahun atau disesuaikan dengan perubahan fungsi jalan. Ayat 2, perubahan status jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mempertimbangkan paling sedikit A. pelayanan jalan terhadap wilayah yang bertambah luas atau sempit dari wilayah sebelumnya, B. kebutuhan terhadap jalan dalam rangka pengembangan sistem transportasi dan mobilitas masyarakat, C. kapasitas jalan dalam melayani masyarakat di wilayah tempat jalan berada, D. bertambah atau berkurangnya peran jalan, dan atau yang kelima atau E. kecepatan rata-rata arus lalu lintas jika dibandingkan dengan kecepatan rencana.
Perubahan status jalan umum ditetapkan paling lama 1 tahun terhitung sejak perubahan fungsi ditetapkan. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 11. Pasal 11. Setiap jalan harus memiliki bagian-bagian jalan yang merupakan ruang yang dipergunakan untuk mobilitas, konstruksi jalan, keperluan peningkatan kapasitas jalan dan keselamatan bagi pengguna jalan. Bagian-bagian jalan yang dimaksud adalah rumija, dan ruasja. Jadi ruang manfaat jalan bisa disingkat rumaja, ruang milik jalan itu rumija, dan ruang pengawasan jalan itu biasa disingkat ruasja. Dalam rangka tertib pemanfaatan jalan, penyelenggara jalan harus menjaga bagian-bagian jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 agar senantiasa berfungsi dengan baik. Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus terdiri atas huruf A harus terdiri atas badan jalan, jalur kendaraan bermotor roda 2, pejalan kaki, pesepeda atau penyandang disabilitas, saluran tepi jalan, ambang pengaman jalan, jalur jaringan utilitas terpadu, dan lajur atau jalur angkutan massal berbasis jalan maupun lajur khusus lalu lintas lainnya. Pasal 11 ayat 5. Penyedia fasilitas pejalan kaki, pesepeda, dan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dikecualikan di jalan bebas hambatan dan jalan tol. Jadi memang berbeda untuk jalan bebas hambatan dan jalan tol, tidak ada untuk ini ya, fasilitas pejalan kaki, pesepeda, penyandang disabilitas itu nggak ada. Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada huruf 2 pada ayat 2 huruf B meliputi ruang manfaat jalan dan jalur tanah tertentu di luar ruang milik jalan. Ruang pengawasan jalan yang dimaksud pada ayat 2 huruf C merupakan ruang tertentu di ruang milik jalan di bawah pengawasan penyelenggara jalan. Oke, yang ayat 8 pada intinya menjelaskan tentang bangunan penghubung berupa jembatan atau terowongan guna mengatasi rintangan antar ruas jalan. Lalu pemanfaatan bagian jalan pada ayat 2 selain peruntukannya wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangan dan pelaksanaannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara atau barang milik daerah. Nah, setiap orang yang melanggar ketentuan izin dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan atau denda administratif. Kemudian ayat 11 ketentuan lebih lanjut mengenai bagian-bagian jalan bangunan penghubung, pemanfaatannya dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. Kemudian masuk pasal 13. Penguasaan atas jalan ada pada negara. Pada ayat 2-nya, penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberi wewenang kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan jalan dalam kesatuan sistem jaringan jalan. Pasal 14. Wewenang pemerintahan pusat. A. Untuk mengembangkan sistem jaringan jalan secara nasional, yang B. Penyelenggaraan jalan secara umum, dan yang C adalah penyelenggaraan jalan nasional. Dalam pengembangan sistem jaringan jalan secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, pemerintah pusat menyusun rencana umum jaringan jalan secara nasional dengan memperhatikan A. Rencana pembangunan jangka panjang nasional, B. Rencana tata ruang wilayah, C. Tataran transportasi nasional yang ada dalam sistem transportasi nasional, yang D. Implementasi pembangunan jalan berkelanjutan, dan E. Rencana pengembangan kawasan prioritas dan terintegrasi antar sektor. Kemudian ayat 3. Rencana umum jaringan jalan secara nasional dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B merupakan dasar penyusunan prioritas untuk menyeimbangkan pembangunan wilayah
dan kawasan antar daerah sudah berkembang, sedang berkembang, dan daerah pengembangan baru. Ayat 4. Wewenang penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan. Pasal 15 menjelaskan tentang wewenang pemerintah daerah provinsi. Mungkin tidak jauh berbeda dari jalan nasional sebelumnya ya. Pada intinya itu untuk pengaturan pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi. Oke, kemudian lanjut saja ke pasal 16 tentang wewenang pemerintah daerah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan. Kemudian ini masih pasal 16. Dalam hal pemerintah daerah kabupaten atau kota belum dapat melaksanakan wewenang pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 sebelumnya, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah pusat melakukan pengambil alihan pelaksanaan urusan pembangunan jalan kabupaten atau kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan kota diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 16A. Ini mungkin pasal yang baru ya. Tidak ada di undang-undang sebelumnya untuk wewenang pemerintahan desa. Kemudian lanjut saja ke pasal 18. Pengaturan jalan secara umum, yaitu untuk pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya, perumusan kebijakan perencanaan, pengendalian penyelenggaraan jalan secara makro, dan yang D, penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengaturan jalan. Ayat 2-nya, pengaturan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada pasal 17 huruf B meliputi penetapan fungsi jalan untuk ruas jalan arteri dan jalan kolektor yang menghubungkan simpul transportasi nasional lainnya dalam sistem jaringan jalan primer. Yang B, penetapan status jalan nasional. Yang C adalah penyusunan rencana umum jaringan jalan nasional. Dalam perumusan kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan penyusunan rencana umum jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C. Pemerintah pusat harus memperhatikan A. Rencana pembangunan jangka panjang nasional, B. Rencana tata ruang wilayah nasional, C. Tataran transportasi nasional yang ada dalam sistem transportasi nasional, dan D. Implementasi pembangunan jalan berkelanjutan. Pasal 19. Pengaturan jalan provinsi. Sebagaimana ini dimaksud pada pasal 17 huruf C meliputi A. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan provinsi berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan. Yang B. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan provinsi dengan memperhatikan keserasian antar wilayah provinsi. Yang C. Penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder dan jaringan jalan kolektor yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten, antar ibu kota kabupaten, jalan lokal, dan jalan lingkungan dalam sistem jaringan jalan primer. Penetapan status jalan provinsi dan penyusunan perencanaan jaringan jalan provinsi. Kemudian pada ayat 2-nya, pemerintah daerah provinsi harus memperhatikan 1. Atau A. Rencana pembangunan jangka panjang provinsi, rencana tata ruang wilayah provinsi, tataran transportasi wilayah provinsi, D. Rencana umum jaringan jalan nasional, dan E. Implementasi pembangunan jalan berkelanjutan. Jadi pada intinya jalan provinsi ini harus tetap memperhatikan jaringan jalan nasional. Kemudian ini dia pasal 20, hampir sama saja seperti pasal 19, namun ini mengatur untuk jalan kabupaten. Oke, masih pasal 20. Oke, mungkin sekian video kita kali ini untuk part 1. Jadi teman-teman semua bisa melihat langsung dan membaca langsung undang-undang terkait secara langsung ya, sudah banyak ada di internet. Kemudian juga ada penjelasan yang bisa dibaca dari setiap pasal-pasal yang berubah pada Undang-Undang Nomor
tahun 2022 ini tentang jalan ini. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.